Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Kita bertemu lagi ya di pembelajaran kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran bahasa Indonesia, tema 1, subtema 1, tentang ungkapan. Kita akan belajar supaya tahu tujuan belajar kita apa, yaitu agar kita dapat menyebutkan, menemukan suatu ungkapan, serta menjelaskan arti dari suatu ungkapan melalui sebuah teks percakapan maupun teks cerita dengan baik dan benar. Nah, anak-anak sudah siap dan semangat ya belajar dengan ibu guru? Ayo kita simak dengan baik ya pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, materi yang pertama di pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah menjelaskan ungkapan dalam teks. Anak-anak ada yang tahu apa itu ungkapan? Nah, anak-anak, ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Jadi, ungkapan itu terdiri dari gabungan beberapa kata, tidak hanya satu kata. Bisa 2 kata atau lebih dari 2 kata. Dan memiliki makna baru. Makna itu arti. Jadi, ungkapan itu gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Nah, anak-anak, ada yang tahu contoh ungkapan itu seperti apa ya? Nah, ayo kita baca teks cerita berikut ini dengan baik ya. Ayo kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, anak-anak pintar semua, bisa membaca teks cerita dengan baik dan benar. Nah, anak, mana yang termasuk ungkapan dalam teks cerita tersebut? Iya, benar anak-anak. Nah, murah hati itu ungkapan yang ada pada teks cerita tersebut. Nah, murah hati merupakan ungkapan karena murah hati merupakan gabungan dari 2 kata yang memiliki arti atau makna baru. Paham ya anak-anak? Jadi, murah hati itu termasuk ungkapan. Murah dan hati, 2 kata yang memiliki arti. Nah, anak-anak, pada teks cerita tadi disebutkan bahwa Dedi adalah anak yang murah hati. Ungkapan dari kata murah hati adalah suka memberi atau dermawan. Derma itu suka memberi. Jadi anak-anak kalau melihat orang yang suka memberi, maka orang itu murah hati. Ibu yakin anak-anakku kelas 2 semua adalah anak-anak yang murah hati ya. Anak-anak agar lebih memahami contoh-contoh dari suatu ungkapan, ayo anak-anak kita belajar bersama-sama menemukan suatu ungkapan pada teks cerita berikut ini dengan baik ya. Anak-anak, teks cerita ini ada di buku tema halaman 3. Kalian bisa membuka dan menyimak buku tema yang sudah Ibu berikan. Nah, anak-anak, judul teks cerita ini adalah Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Ayo kita bersama-sama menemukan ungkapan pada teks cerita ini. Ayo anak-anak, coba didengarkan. Ibu akan membacakan teks ceritanya. Anak-anak disimak dengan baik ya. Suatu hari,
Ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dari teks cerita yang sudah ibu bacakan, mana yang termasuk ungkapan? Iya benar anak-anak, yang pertama adalah ungkapan buah tangan, yang kedua buah hati. Nah, anak-anak, ungkapan yang pertama yaitu buah tangan. Apa arti dari buah tangan anak-anak? Buah tangan itu adalah ungkapan yang memiliki arti yaitu oleh-oleh. Sedangkan arti dari ungkapan buah hati adalah anak. Jadi, buah hati, buah tangan itu merupakan ungkapan yang terdiri dari dua kata. Arti ungkapan buah hati jika disesuaikan dengan kalimatnya, jadi ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita simak dan diperhatikan dengan baik penjelasan ungkapan dalam teks atau kalimat berikut ini. Nah, anak-anak, ungkapan itu sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Nah, anak-anak, karena ada kata sehari-hari, maka anak-anak pasti sudah tahu, sudah pernah mendengar ungkapan karena digunakan pada percakapan sehari-hari. Anak-anak sudah tidak bertanya lagi ke Bapak Ibu guru karena ungkapan itu sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan, menunjukkan sekaligus mengartikan suatu ungkapan itu sendiri. Bisa melalui kalimat atau cerita sehari-hari. Anak-anak, gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Nah, contohnya seperti ini, contoh kalimat yang memuat ungkapan. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Anak-anak, dari contoh kalimat ini, yang termasuk ungkapan itu yang mana ya? Iya benar anak-anak, yang termasuk ungkapan adalah makan asam garam. Nah, mengapa makan asam garam itu termasuk ungkapan? Kira-kira apa ya arti dari makan asam garam itu? Ayo, apa anak-anak? Yang tidak tahu artinya pasti mengartikan ibu makan asam garam. Padahal asam itu kan seperti rasanya jeruk ya anak-anak ya. Masa ibu makan asam garam dalam hal membuat kue? Tidak ya. Jadi ungkapan makan asam garam artinya pengalaman. Jadi kalau disesuaikan dengan kalimatnya, arti dari makan asam garam adalah ibuku sudah banyak pengalaman dalam hal membuat kue. Jadi ini ada 3 kata. Tadi yang sebelumnya ada 2 kata ya ungkapannya. Kalau ini ada 3 kata yang membentuk suatu ungkapan. Anak paham ya? Jadi makan asam garam artinya apa anak-anak? Pengalaman. Pinter anak-anak semua. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah anak-anak, untuk selanjutnya ayo kita bermain peran menggunakan ungkapan.
Ayo anak-anak disimak dan diperhatikan percakapan berikut ini. Ari, Don, benarkah kamu sedang bermusuhan dengan Dodi? Doni, tentu saja tidak, Ari. Dodi kan adikku. Ari, kemarin aku mendengar dari teman. Doni, itu hanya kabar angin saja. Ari, sebenarnya apa yang terjadi? Doni, kami memang berbeda pendapat, namun kami segera menyelesaikan dengan kepala dingin. Ari, syukurlah kalau begitu. Doni, kadang-kadang Dono memang keras kepala. Sebagai kakak, aku harus memahaminya. Ari, kamu memang kakak yang baik, Don. Nah, dari teks percakapan yang sudah kalian dengarkan, ayo tunjukkan mana ungkapan yang terdapat pada teks tersebut. Ayo, ada atau tidak anak-anak ungkapan pada teks percakapan itu? Anak-anak, coba kita beri tanda ya ungkapan yang ada pada teks percakapan itu. Iya, benar anak-anak. Ungkapan yang pertama adalah kabar angin. Anak-anak, kira-kira apa ya artinya kabar angin itu? Apakah kabar angin itu kabar yang ada anginnya? Tidak ya. Pasti ungkapan kabar angin itu memiliki arti tersendiri. Nah, ungkapan yang kedua adalah kepala dingin. Nah, ungkapan kepala dingin itu artinya apa anak-anak? Apakah artinya itu kepalanya dikasih es batu? Bukan ya. Jadi kepala dingin itu ada artinya. Ungkapan yang ketiga adalah keras kepala. Keras kepala juga memiliki makna atau arti baru. Bukan kepalanya dipukul-pukul itu keras, bukan ya? Anak-anak, ayo kita simak ketiga ungkapan dari teks percakapan ini. Ungkapan yang pertama adalah kabar angin. Artinya adalah kabar yang belum jelas kebenarannya. Ungkapan yang kedua adalah kepala dingin. Artinya apa, Nana? Arti ungkapan kepala dingin adalah tenang dan sabar. Arti ungkapan ketiga adalah keras kepala. Artinya adalah tidak mau menuruti nasihat orang. Contohnya, kalau disuruh belajar atau kalau disuruh tidur siang, tidak mau, tidak nurut, itu namanya keras kepala. Ibu yakin anak-anakku kelas 2 semua selalu patuh dan menuruti nasihat bapak dan ibu guru serta orang tua kalian di rumah. Nah, Nana, itu tadi ketiga makna ungkapan dari teks percakapan yang sudah kita temukan. Bagaimana, Nana? Mudah bukan menentukan suatu ungkapan dari teks percakapan atau cerita? Nah, Nana, untuk lebih memahami materi hari ini, ayo anak-anak dikerjakan latihan berikut ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, latihan hari ini adalah buatlah kalimat baru menggunakan ungkapan berikut ini dengan baik ya. Kerjakan latihan ini di buku halus dengan rapi dan gunakan huruf tegak bersambung dengan baik ya. Anak-anak, ada 5 ungkapan yang harus kalian buat kalimat baru. Misalkan, yang nomor 1 adalah kabar angin. Jika dibuat kalimat misalnya, saya tidak percaya dengan kabar angin itu karena meresahkan warga masyarakat.
Nah, contohnya seperti itu. Nanti kalian buat kalimat baru dan beri jarak satu baris ketika menulis. Dan jangan lupa beri tanda tangan orang tua kalian, serta kirim tugas kalian ke classroom. Anak-anak, selamat mengerjakan tugas ya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih anak-anak hebat kelas 2. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya belajar dari rumah. Happy learning and good luck.